Apakah musik itu haram menurut Islam? Jawabannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 6, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis. Berkata Ibnu Abbas, apa lahwal hadis? Lahwun itu main-main, hadis ungkapan yang mainan, permainan. Beliau mengatakan al-ghina, nyanyian. Ya. Liyudilla an sabilillah, yang itu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikannya sebagai permainan belaka. Mereka itulah mendapatkan adab yang menghinakan. Ulaika lahum adzabun muhin. Demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis yang sahih tentunya disahihkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan nomor urut hadis 5590. Imam Bukhari menyebutkan riwayat tersebut sampai kepada Abdurrahman bin Ghanam al-Ash'ari, yang mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari, wallahi ma kadzabani, demi Allah dia tidak berdusta kepadaku. Sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, sungguh benar-benar kelak akan ada beberapa golongan-golongan kaum dari umatku. Yastahilluna al-hirra wal harira, mereka menghalalkan kemaluan dan sutra. Wal khamra wal ma'azifa, dan menghalalkan khamar serta alat-alat musik. Demikian. Menunjukkan bahwasanya ini pengkabaran kelak ada orang dari umat Rasulullah yang menghalalkan 4 hal. Kemaluan dihalalkan, kemudian sutra dihalalkan, kemudian khamar dihalalkan, kemudian alat musik dihalalkan. Menunjukkan sebelumnya hukumnya haram. Demikian, seperti itu. Ada yang menghalalkan. Ya, buktinya kemaluan itu dihalalkan. Dengan cara apa? Coba sekarang ini, begitu mudahnya sebahagian kita katakan petugas KUA yang dia menikahkan wanita-wanita yang lari dari lari dari walinya. Ketika walinya tidak mau menikahkannya, lari dia. Demikian. Cari wali yang lain. Kan gitu. Menghalalkan kemaluan. Begitu juga orang-orang Syiah yang menghalalkan kemaluan dengan nikah kontrak, disebut dengan nikah mut'ah. Ya. Ini nikah yang tidak sah. Ini zina namanya, demikian. Ya, itu terjadi. Ada juga orang yang menghalalkan al-harir, yaitu apa? Sutra, ada. Tanpa alasan mereka memakai sutra, dihalalkan, boleh. Ya, seperti itu. Kemudian wal khamra, tentunya bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan memang boleh. Kata Nabi SAW, hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla linisaihim liinasihim. Ya. Kata Nabi SAW, diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanita mereka. Demikian. Jadi ini dihalalkan bagi laki-laki. Ya. Kelak akan ada orang yang menghalalkan bagi laki-laki, dipakai sama laki-laki. Demikian, seperti itu. Ya. Dan kebanyakannya adalah orang-orang yang punya kecondongan ke perempuanan. Setengah-setengah gitu kan. Ya.
Seperti itu. Badan kekar tapi kayak gini, ya. Namanya paijo. Lama-lama painem gitu ya. Khamr juga demikian, dihalalkan dengan alasan macam-macam. Disebutkan mungkin dia dirubah dengan nama-nama yang berbeda-beda. Begitu juga al-ma'azif. Ma'azif, alat musik. Bahkan ya, ada pula sekarang nada dan dakwah. Gitu kan? Disamakan. Bagaimana dicampurkan satu yang terlarang dengan satu yang disyariatkan. Ini enggak benar ini, enggak ada seperti itu. Nada dalam dakwah dalam nada. Enggak ada. Enggak bisa disatukan. Ya kalau contohnya kira-kira ya racun dengan madu mau disatukan kira-kira bisa enggak? Bisa, tapi jadi racun. Ya begitu. Madu itu halal bahkan dia menyehatkan dengan izin Allah. Tapi begitu dicampur dengan racun bukan jadi madu, tapi racun. Kalah madunya demikian. Begitulah ini. Air putih, jus dengan air seni dicampur. Jadi apa? Ya, jus air seni. Kan gitu kan? Enak kira-kira? Nggak bisa. Ya begitu. Orang akan mau minum. Ya kan? Nada dan dakwah yang ada haram yang ada. Gitu dia. Bahkan ada ancaman di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqira lihajatin fayaquluna irji' ilaina ghadan fayubituhumullahu wa yad'ul alama wa yamsahu akharina khirratan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Dan sungguh kelak ya, juga akan ada kaum-kaum yang mereka itu turun ke lereng-lereng gunung. Maksudnya bisa juga menuju kepada lereng-lereng gunung. Kayak sekarang kita itu menuju puncak. Kalau puncaknya di Bogor, kalau Jawa. Di sini puncak mana? Brastagi, ya. Maka datang kepada mereka orang yang membawa gembalaan. Yang membawa gembalaan. Datang kepada mereka, ya. Begitu juga orang fakir datang, tapi mereka mengatakan, datanglah besok kepada kami, ya, datanglah besok kepada kami, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka masuk di malam hari ketika itu, lalu Allah menjatuhkan gunung itu kepada mereka. Merubah sebahagiannya menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Seperti itu. Jadi ada yang disiksa dengan apa? Dijatuhkan gunung, seperti longsor dan seterusnya. Kemudian ada yang dirubah menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Seperti itu. Hukumnya apa? Haram. Demikian. Adakah pengecualiannya? Jawabannya ada. Tapi dengan syarat. Karena namanya pengecualian tidak boleh dibebaskan. Paham ya? Seperti itu. Apa itu? Pengecualinya adalah dengan syarat-syarat yang ketat. Pertama adalah alat musiknya dikhususkan, yaitu duf. Duf itu yang bulat, yang dia dari kulit. Nah itu saja. Alat musiknya itu. Kemudian yang kedua, yang itu tadi alat musiknya digunakan di dua waktu. Yaitu apa? Ketika walimahan, yang kedua ketika hari raya. Kemudian yang ketiga yang melakukannya adalah anak-anak kecil. Demikian. Seperti itu. Kemudian yang berapa? Yang keempat adalah ya liriknya tidak mengandung kemesuman, kemaksiatan, kekufuran dan kesyirikan, seperti itu. Baik. Ya, ketat dia. Pernah ya ketika Abu Bakar datang kepada Rasulullah, didapatkan ada anak-anak kecil, jariyah. Jariyah itu budak-budak kecil, ya, anak-anak kecil wanita, yang mereka itu ya memukul duf, kemudian melantunkan syair, ya, seperti itu. Maka marah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mengatakan, apakah di hadapan Rasulullah kalian, ya,
mengumandangkan seru-seruling setan, demikian. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Abu Bakar. Mahlan ya Abu Bakar. Sesungguhnya setiap kaum itu ada hari rayanya. Ini hari raya kita, dikhususkan. Ya. Apa yang ketika itu? Waktunya, anaknya kecil, kemudian alat digunakan, duf. Demikian. Paham ya? Seperti itu. Demikian ya. Juga ketika hari raya, ketika apa? Pesta, diantaranya hadis Nabi, ya, bila ditabuh duf, kata Rasulullah, maka itu menunjukkan kehalalan. Maksudnya kalau duf sudah ditabuh, berarti akad nikah sudah terjadi, gitu loh, paham ya? Nah, maka halal ketika itu. Wallahu a'lam. Setelah itu nggak ada yang lain. Ya. Baik. Maka nggak boleh diperluas dan diperlebar kepada yang lain. Ini kalau gitu halal sama sekali, nggak boleh begitu. Ya. Kenapa? Nama dispensasi dia khusus. Lihat, Abu Bakar tadi mengatakan seruling seton, menunjukkan ini dipahami oleh sahabat bahwasanya itu adalah terlarang. Cuma Rasul kasih dispensasi kapan? Hari raya, wanita kecil, anak kecil, kemudian alatnya duf, begitu ya. Bahkan pernah terjadi ketika para wanita-wanita ini, anak-anak kecil ini, mereka itu melakukan apa? Melantunkan syair dalam bentuk ada tabuhan duf, begitu. Mereka melakukan pujian secara berlebihan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menegur mereka, ya. Maka pujilah, ya, atau sebutkanlah seperti apa yang kalian ketahui. Jangan kalian menyebutkan sesuatu yang tidak kalian ketahui, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, demikian, ya. Baik, jadi seperti itu.